Mbak terima mungkin ya. Dan
Kalau Mbak mau mengenalkan diri dulu. Sekarang itu saya ya kakak saya sedang menikah juga. Saya merasa dulu terus sedikit terbebani dengan ekspektasi orang tua saya sendiri. Jadi saya kan anak bungsu dulu. Terus ada suatu waktu ayah saya memanggil saya untuk nomor kedua. Terus di sana ayah saya ngomong bahwa saya harapkan mereka mengharapkan bahwa ada penerus mereka yang melanjutkan jadi ibu, karena kedua kakak saya tidak ada yang mengambil jurusan pendidikan. Jadi karena di keluarga saya memang kebanyakan jadi guru, mereka tuh berharap saya tuh bisa melanjutkan terus mereka. Sedangkan sebenarnya saya itu tidak mau menjadi guru, tetapi karena keinginan kedua orang tua saya tadi, saya rela untuk melepaskan impian saya yang sebenarnya. Semakin waktu saya mau menikah, sebenarnya saya awalnya ingin mengambil psikologi kan, tapi karena di buku itu tidak ada psikologi, jadi saya tidak boleh kuliah di luar kebetulan. Jadi waktu orang tua saya tahu kalau saya mengambil psikologi ini juga, mereka melarang saya. Jadi saya malah tidak mengambil, padahal itu cita-cita saya dari dulu.
sampai Mbak Latifah siap tidak apa-apa, nanti bilang saja kita sudah siapin lagi di sini. Ini kok Mbak, ini saja. Mungkin kalau Mbak merasa sangat berat ya Mbak ya. Iya. Sudah siap? Saya memahami bahwa menjadi harapan terakhir orang tua itu bisa sangat membebani karena sekarang Mbak merasa seolah-olah harus memenuhi ekspektasi orang tua Mbak yang sangat tinggi, dan juga kan Mbak harus memenuhi apa yang seharusnya tidak menjadi harapan Mbak tetapi menjadi harapan orang tua Mbak, padahal sebenarnya Mbak ingin ke cita-cita Mbak yang lain, tetapi akhirnya terputus karena harus memenuhi harapan orang tua Mbak tadi yang sebenarnya gitu. Jadi sekarang Mbak masih merasa terbebani ya. Setelah saya ngobrol dengan ayah saya itu, saya merasa semakin terbebani karena itu sudah keluar dari mulut ayah saya sendiri. Jadi Mbak Latifah ini merasa terbebani karena orang tua selalu membandingkan dengan saudara-saudara yang lain gitu ya. Dan mungkin berharap Mbak Latifah itu yang menjadi orang yang lebih berhasil ya. Ya, itu pasti sangat berat ya Mbak ya. Banyak yang bilang menjadi anak bungsu itu enak. Kalau Ibu boleh tahu, apa ada contoh khusus dari harapan mereka yang menurut Latifah itu sulit untuk dicapai? Ibu boleh tahu. Adakah contoh khususnya yang benar-benar membebani Mbak Latifah? Kadang barang saya mereka jadi tidak percaya dengan saya, dan itu selalu membuat saya mereka takut bahwa kegagalan kakak-kakak saya itu terjadi juga di saya, sehingga saya tuh terkadang tidak memiliki kepercayaan dari mereka, tidak mendapatkan kepercayaan dari mereka karena mereka cemas.
nantinya saya saran dari saya Mbak lebih berkomunikasi lagi mengenai apa yang Mbak rasakan sekarang, apa yang mau Mbak dirasakan Mbak, agar dibicarakan dengan orang tua sebaik-baik mungkin, dikomunikasikan sebaik mungkin. Apakah sebelumnya sudah pernah dikomunikasikan? Dan saya mengkomunikasikan hal itu pada ibu saya, bukan kepada ayah saya, karena saya takut jika saya meluapkan yang saya rasakan itu mungkin mereka kecewa kalau saya itu sebenarnya tidak ingin melanjutkan menerus mereka. Mungkin kedepannya saran dari saya Mbak lebih komunikasikan lebih dalam lagi mengenai apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak harapkan dengan orang tua, dan kalau bisa jangan membebani Mbak selamanya. Bicarakan baik-baik dengan orang tua yang Mbak, komunikasikan lebih jauh lagi mengenai kasus ini. Jangan sampai nanti Mbak jadi menjalani ke depannya dengan rasa terbebani. Apakah dengan rasa yang saya berikan kecepatan, rasa ketakutan tersebut itu menghalangi atau dapat menyebabkan saya untuk Baiklah Mbak, membahas tentang rasa takut dan cemas, jika itu masih menghantui Mbak, saya harap Mbak harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh ke depannya, dan harus yakin bahwa Mbak Latifah itu sekarang ubah mindsetnya, tidak memenuhi ekspektasi orang tua, tetapi menjalankan apa yang sudah Mbak jalankan sekarang, menjadi lebih ikhlas lagi, leluasa lagi menerimanya, agar nantinya perasaan takut dan cemas ini tidak menghantui Mbak selamanya. Sebelum itu, kalau saya boleh tahu Mbak di kelas punya teman dekat? Ada beberapa kita yang sudah saling dikenal, itu ada 2 orang. Iya. Nah, dan juga teman itu berpengaruh Mbak, sangat berpengaruh dalam rasa takut dan cemas itu. Jika kita mendapatkan support yang baik dan teman yang baik, rasa takut dan cemas itu seiring waktu akan hilang dengan sendirinya. Apa yang sekarang Mbak takuti, takut gagal, takut atau cemas tidak bisa memenuhi ekspektasi keluarga Mbak itu, mungkin nantinya akan hilang dengan sendirinya jika Mbak jalankan dengan lingkungan yang baik, dengan teman-teman yang mendukung selama masa kuliah Mbak ini. Nah, kedepannya mungkin akan berjalan dengan lancar sendirinya, dan lebih Mbak mungkin nanti akan lebih ikhlas dan melapang dada mungkin jika disupport dengan teman yang baik tersebut. Menurut saya sudah merasa sedikit bebas. Mungkin kedepannya saya akan mendengarkan yang seperti ibu katakan tadi, bahwa saya itu masih tidak mengerti ikhlas, bukan hanya menunjukkan ekspektasi orang tua saja. Nah, kalau bisa saling menghargai Mbak, selagi Mbak menemukan keseimbangan antara orang tua, harapan orang tua Mbak, mungkin Mbak bisa juga memberikan ruang untuk Mbak mencari kebahagiaan pribadi. Itu adalah langkah penting Mbak. Sebelum Mbak menyeimbangkan antara harapan orang tua Mbak tadi, Mbak harus memenuhi dulu kebahagiaan diri Mbak sendiri, seperti mungkin dari lingkungan Mbak, teman-teman Mbak, mungkin kan Mbak harus mencari kebahagiaan Mbak sendiri dulu, ya kan? Nah, dan itu kita itu nantinya kita akan bekerja sama untuk menemukan strategi yang bisa membantu Mbak Latifah dalam mencapai itu. Baiklah Mbak Latifah, mungkin hari ini kita sudah membahas mengenai harapan orang tua terhadap Mbak Latifah sebagai anak bungsu. Mbak
dengan orang tua tadi dan mencari keseimbangan antara harapan mereka dengan kebahagiaan Mbak sendiri, ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Saya rasa saya sudah mengetahuikan dan saya merasa senang. Saya sudah bisa membicarakan hal tersebut yang selama ini sudah saya dengar kepada Ibu. Terima kasih banyak Ibu yang mau mendengarkan saya. Nah, saya sangat menghargai keberanian Mbak dalam sesi ini dan mungkin menyadari dan berbicara tentang perasaan Mbak adalah langkah besar yang sudah Mbak ambil sekarang ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya jadi yakin ketika saya memiliki masalah atau hal yang tidak bisa saya hadapi, saya harus bilang terbuka kepada orang yang mungkin kalau tidak kepada teman, keluarga itu, saya akan melakukan kesalahan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah membantu saya. Baiklah, kalau begitu, apakah ada perasaan yang mengganggu Mbak lagi? Kalau untuk sekarang hanya itu saja dulu, tapi kalau nantinya saya ada rasa lebih, saya akan menemui. Baiklah, bagus sekali Mbak Latifah. Untuk pertemuan selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan mengeksplorasi lebih dalam cara-cara praktis untuk mengelola ekspektasi tersebut. Mbak, kita akan cari strategi yang bisa membantu Mbak Latifah merasa lebih tenang dan percaya diri. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekarang saya ingin untuk ke sana jam 10 nanti saya ada kuliah. Nah, sebelum itu ingat ya Mbak ya, penting untuk memberikan waktu bagi Mbak sendiri untuk berkembang sesuai dengan kemampuan Mbak itu. Nah, dan juga jangan ragu untuk terus berbagi perasaan dan tantangan yang sedang Mbak Latifah hadapi sekarang. Sebelumnya terima kasih Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu saya untuk masalah itu. Saya tidak akan melupakan Ibu. Juga juga bisa Sama ya Mbak ya. Terima kasih telah berbicara dengan saya hari ini. Saya yakin Mbak Latifah bisa melewati ini dengan baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya.